Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan, SHT Jaya. Kembali lagi tentunya dengan saya Panglima Hitam 147. Semoga seluruh atau semua saudara saya ataupun teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang berada dimanapun, semoga dalam kondisi yang selalu sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan dilancarkan segala urusannya serta dimurahkan rezekinya dan barokah tentunya. Kali ini saya akan membuat konten yaitu untuk mengulas atau mengenang kembali tentang tokoh-tokoh yang ada dalam persaudaraan Setiahati Teratai tentunya. Jadi pada konten kali ini saya akan mengulas atau membahas satu tokoh yaitu Kang Mas Irsyad tentunya. Jadi saya akan mengulas riwayat hidup ataupun sepak terjang dari Kang Mas Irsyad. Tahukah saudaraku, Mas Irsyad itu adalah pencipta senam dasar Setiahati Teratai tentunya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jabarkan dan akan coba saya jelaskan dalam konten ini. Tentunya terima kasih, jangan lupa saudaraku semuanya tetap bantu, dukung, dan support channel Panglima Hitam 147 dengan cara subscribe. Oke saudara, semoga semuanya bisa diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah. Tentunya berikut ulasan dari saya. Kang Mas Irsyad sang jenius pencipta senam Setiahati Teratai. Mas Irsyad Hadi Widakdo lahir pada 1911 dan wafat pada 1974. Adalah murid Setiahati dari Ki Hajar Hardjo Utomo. Beliau berlatih sejak 1933 di Pencak Sport Club. Beliau juga berkesempatan belajar dan dikecer oleh Ki Ngabehi Surodiwirjo. Saat itu hubungan antara Ki Hajar Hardjo Utomo dan Ki Ngabehi Surodiwirjo memang masih sangat erat saudaraku. Mas Irsyad disahkan sebagai warga angkatan pertama dari Setiahati Teratai yang saat itu masih bernama PSC pada tahun 1935. Berlima dengan 4 rekan beliau lainnya yaitu Mas Hardjo Marjut, Mas Sunaryo, Mas Sunyono, dan Mas Santoso. Pada masa itu saudaraku, memang latihan pencak Setiahati masih dilakukan secara tertutup dan terbatas. Hanya ada 7-8 murid dalam bimbingan seorang pelatih. Sebagai seorang praktisi silat, Mas Irsyad dikenal sebagai petarung yang handal. Di masa itu pertandingan silat antar aliran bisa dibilang masih bebas saudara. Tanpa ada aturan siapa yang terkapar, itulah yang kalah. Tak heran dalam setiap pertandingan mobil ambulan akan bolak-balik menjemput petarung yang tak sadar. Sebagai petarung, Mas Irsyad bersikap kritis dengan jurus-jurus yang diterima dari Pak Hardjo Utomo, yakni gurunya atau guru beliau. Apa yang efektif, dia akan bilang efektif. Namun apa yang tidak efektif, dia pun akan bilang tidak efektif. Seperti pukulan bandul atau bandilan, pukulan dari samping menggunakan punggung tangan misalnya. Ia berpendapat pukulan semacam itu tidak efektif. Demikian juga metode pengajaran beliau, jurus yang rumit dan cenderung filosofis, ia mengkritisinya. Terlalu lama menurutnya. Rata-rata seorang siswa perlu menuntaskan 6 tahun untuk menguasai seluruh jurus di masa itu. Belum lagi jurus Setiahati saat itu masih perlu disempurnakan agar efektif. Dalam bahasa yang
eksplisit bisa jurus tidak bisa menjamin bisa pencak. Jadi berlatih 36 jurus Hardjo Otaman sudahlah lama belum tentu efektif pula. Itu tuturan dari Mas Irsyad. Maka sebagai seorang alumni sekolah teknik di Surabaya dan berbekal pengetahuan tentang anatomi tubuh dari seorang dokter di Semarang, beliau pun merancang metode berlatih pencak setia hati yang lebih terstruktur dan sistematis. 36 jurus setia hati terlatih ia pecah ke dalam 90 gerak dasar yang lebih sederhana. Setiap gerak dasar ia pikirkan dengan matang struktur gerakan dan urutan berlatihnya. Saat itu kebetulan Mas Irsyad menjadi ketua setia hati terlatih menggantikan Mas Sutomo Mangkujoyo. Mas Irsyad pun mengusulkan agar jurus-jurus setia hati terlatih yang 36 ini digantikan saja dengan 90 jurus ciptaannya. Lagi pula 90 jurus ciptaannya ini semuanya diambil dari 36 jurus. Hanya saja dibuat lebih sistematis dan sederhana. Namun usulan beliau ditolak oleh kadang senior lainnya, maka jalan tengahnya gerak dasar diciptakan ataupun jadi namanya senam dasar dan diajarkan sebagai gerakan dasar sebelum masuk ke jurus. Adapun jurus yang diajarkan tetap jurus ciptaan Ki Hajar Hardjoatomo yang beliau modifikasi dari pencak setia hatinya Ki Ngabehi Surodiwirjo. Mas Irsyad melakukan berbagai eksperimentasi untuk melakukan penyempurnaan ini, saudara. Ia mengajarkan senam dan jurus yang telah disempurnakan ke murid-muridnya saat itu. Salah satunya adalah Kang Mas Imam Kuspangat, saudaraku. Untuk menguji kemampuan metodenya, pada tahun 1963 diadakanlah tarung bebas antara aliran di depan Keresidenan Madiun. Ada 16 partai pertandingan, saudaraku. Mas Imam termasuk sebagai salah satu perwakilan setia hati terlatih. Ia berhadapan dengan Raden Mas Sukoco dari setia hati Tuhu Tekad, saudara. Pertarungan terjadi dalam 3 babak. Raden Mas Sukoco ini sepertinya punya ilmu kebal, saudara, tapi tidak mempan dipukul dan ditendang. Lalu Kang Mas Imam Kuspangat menggunakan kuncian, saudaraku. Setelah dikunci, lawannya tidak berkutik dan akhirnya dinyatakan kalah. Kemenangan setia hati terlatih di tarung bebas itu membuat anak muda Madiun berbondong-bondong ingin belajar di setia hati terlatih. Seminggu setelah pertandingan itu, saudaraku, tercatat ada 1000 orang yang mau mendaftar ke setia hati terlatih. Inilah momen awal membuat setia hati terlatih kemudian menjadi perguruan silat dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Sejak saat itulah pencak setia hati diajarkan secara massal. Silabusnya menggunakan senam karya Mas Irsyad dan jurus yang disempurnakan olehnya. Mas Irsyad merupakan seseorang yang jenius, saudaraku. Terbukti setelah menyempurnakan senam dasar, kemudian beliau juga tidak berhenti sampai di situ, saudara. Beliau pun merancang 15 jurus toyak, 17 teknik mengatasi tusukan pisau, dan berbagai teknik tripen atau kuncian dan melepas kuncian. Bukan hanya itu, saudaraku, Mas Irsyad juga merancang kode warga atau kode rahasia untuk mengetahui apakah orang yang kita temui ini warga setia hati terlatih atau bukan. Demikian ulasan singkat dari saya. Tentunya apabila ada hal-hal atau
penyampaian yang tidak sesuai, saya mohon maaf tentunya buat saudaraku semua dan sahabat-sahabat semua. Pada dasarnya kita sama-sama belajar, sama-sama uri-uri sejarah persaudaraan setia hati Ternate. Dan tentunya saudaraku, kita selalu mendoakan untuk almarhum para sesepuh dan para leluhur kita, untuk doa yang terbaik untuk beliau-beliau tentunya selalu ditempatkan di surga Sang Pencipta. Oke saudaraku, sedulur semua, serta teman-teman dan sahabat-sahabat Panglima Hitam 147 tentunya, demikian ulasan singkat ataupun sedikit penjelasan mengenai tokoh yaitu Kang Mas Irsyad tentunya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di konten kali ini bisa bermanfaat tentunya untuk saya sendiri khususnya dan untuk seluruh saudara-saudaraku. Dan tentunya buat saudaraku semua, semoga ini bisa menjadi suatu ilmu ataupun ilmu pengetahuan untuk kita semua dan menjadi pembekalan untuk kita lebih mengenal sejarah dan lebih mengenal cikal bakal tentang persaudaraan setia hati Ternate. Oke, mungkin demikian konten kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya saudaraku jangan lupa tetap dukung channel Panglima Hitam 147 dengan cara ojo lali di subscribe saudara. Oke, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya akhir kalam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan SH Ternate Jaya.